Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Pertiwi Dian Apriani dengan NIM 2082445 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi studi Islam. Simak terus video saya ya. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pentingnya metodologi studi Islam. Nah, dari kalian tahu nggak sih apa itu metodologi studi Islam? Metodologi studi Islam ini merupakan cara sistematis untuk memahami, menganalisis, dan membahas ajaran Islam. Nah, metodologi studi Islam ini sendiri itu tentunya penting teman-teman, yaitu untuk mengatasi problematika umat Islam, memperkuat iman dan pemahaman serta menghadapi tantangan zaman globalisasi saat ini. Studi Islam sendiri memiliki dua aspek sasaran, yaitu yang pertama ada keagamaan dan yang kedua ada keilmuan. Tentunya metode studi Islam ini sendiri itu sudah mengalami evolusi teman-teman, dari yang dulu dari zaman Nabi dan kini metodologi studi Islam di zaman modern. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam ini penting untuk mengkaji ajaran dan penerapan Islam secara objektif dan ilmiah. Studi Islam terus berkembang mengikuti dinamika zaman dan harus diimbangi dengan sikap kritis, terbuka, dan toleran. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam. Kan tadi kan saya sudah menjelaskan pengertian dari metodologi studi Islam, dan sekarang saya akan menjelaskan periode perkembangan dari studi Islam sendiri. Nah, yang pertama itu ada periode klasik. Periode klasik ini pada tahun 610 sampai 1250 Masehi. Nah, pada tahun ini itu mengalami kemajuan dalam pemerintahan baik dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Nah, periode yang kedua yaitu periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada tahun ini itu sayangnya itu Islam itu mengalami kemunduran akibat invasi Mongol dan munculnya 3 kerajaan besar. Nah, selanjutnya ada metode modern. Nah, metode modern ini itu pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang teman-teman. Nah, pada periode ini itu Islam itu mengalami kebangkitan dan pembaruan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan gerakan modern. Adapun pusat-pusat dari studi Islam sendiri itu ada di Masjid Mekah, Madinah, Baghdad, dan Universitas Al-Azhar. Nah, pada materi yang kedua ini dapat disimpulkan bahwa studi Islam ini memiliki sejarah panjang dan kompleks dengan berbagai pendekatan dan perkembangan yang mempengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan Islam. Selanjutnya adalah materi yang ketiga. Pada materi ketiga ini saya akan membahas mengenai agama dalam kehidupan manusia. Kalian tahu nggak sih apa itu definisi agama? Jadi definisi agama itu adalah rangkaian ajaran dan keyakinan yang berorientasi pada hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu merupakan aspek ritual dan moral. Adapun fungsi dari agama itu sendiri yaitu sebagai edukatif, penyelamat, sosial kontrol, mengatasi problematika psikologis, dan sumber nilai. Adapun peran agama dalam membentuk norma sosial dan identitas budaya, yaitu agama itu dapat membentuk norma sosial dan identitas budaya serta memperkuat solidaritas sosial. Pada sekarang era modern ini agama ini memiliki tantangan kehidupan modern dalam beragama, yaitu seperti ekstremisme, klaim kebenaran tunggal, dan dampak teknologi digital. Nah, pada materi yang ketiga dapat disimpulkan bahwa agama itu memiliki peran vital dalam kehidupan manusia sebagai sistem kepercayaan, institusi sosial, pembentukan norma dan etika, serta sumber ketenangan batin dan solidaritas sosial. Pendekatan moderat dan inklusif pada agama ini itu sangat penting karena untuk menghadapi tantangan modern dan mendukung kerukunan teman-teman. Materi yang keempat, pada materi yang keempat saya akan membahas mengenai karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Nah, apa itu karakteristik
ajaran Islam. Nah, karakteristik ajaran Islam ini memiliki definisi yaitu ciri khas atau sifat khusus yang membedakan Islam dari agama lain. Nah, adapun dimensi-dimensi ajaran Islam itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama ada akidah, merupakan pondasi dari keimanan, dan yang kedua ada ibadah, yaitu merupakan manifestasi kepatuhan kepada Allah, dan yang ketiga ada akhlak, yaitu etika dan moral dalam kehidupan, dan yang terakhir ada muamalah. Muamalah ini adalah regulasi interaksi sosial dan ekonomi. Nah, adapun penerapan karakteristik dan dimensi ajaran Islam yaitu seperti Islam itu mengajarkan toleransi, keadilan, solidaritas, dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari materi yang keempat, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam ini memiliki karakteristik dan dimensi yang komprehensif, yaitu meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dapat membantu meningkatkan kualitas keimanan dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah materi yang kelima. Pada materi yang kelima, saya akan membahas mengenai penelitian agama dan penelitian keagamaan. Definisi dari penelitian agama dan keagamaan itu sendiri yaitu usaha ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji pengetahuan tentang agama. Pembahasan yang kelima. Pada pembahasan yang kelima ini saya akan membahas mengenai penelitian agama dan penelitian keagamaan. Nah, sebelum menjelaskan lebih rinci, saya akan memberikan pengertian dari penelitian agama dan keagamaan itu sendiri. Jadi, penelitian agama dan keagamaan ini merupakan usaha ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji pengetahuan tentang agama. Nah, adapun perbedaan antara penelitian agama dan keagamaan yaitu penelitian agama itu merupakan fokusnya itu pada materi agama seperti doktrin-doktrin dalam agama. Nah, kedua penelitian keagamaan. Jadi penelitian keagamaan itu merupakan penelitian mengenai fokus pada sistem keagamaan, sistemnya atau agama sebagai produk interaksi sosial. Ini ada model dan metode penelitian. Nah, model penelitian ini merupakan model dalam penelitian tersebut. Adapun terbagi menjadi beberapa, yaitu seperti eksploratif, deskriptif, historis, korelasional, dan eksperimen. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian dari ini itu terbagi menjadi beberapa, yaitu seperti filsafat, ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, terus ada analisis sejarah, survei, observasi partisipatif, dan analisis isi. Nah, pada materi kelima dapat disimpulkan bahwa penelitian agama dan keagamaan itu memiliki fokus dan metode yang berbeda, namun sama-sama penting untuk memahami agama dan peranannya dalam masyarakat. Pembahasan yang terakhir. Pada pembahasan yang terakhir ini, saya akan membahas mengenai pemikiran Islam universal, eksklusif, dan inklusif. Nah, pemikiran Islam universal ini yaitu Islam itu membawa risalah universal atau disebut dengan rahmatan lil alamin yang mengatur hubungan dengan Tuhan, kehidupan sosial, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Namun sayangnya di era modern saat ini tuh memiliki tantangan, teman-teman, yaitu tantangannya seperti digitalisasi, kurikulum pendidikan Islam yang kurang relevan, dan arus budaya lokal yang bertentangan dengan prinsip Islam fundamental. Nah, selanjutnya ada perbedaan Islam eksklusif dan inklusif. Nah, Islam inklusif sendiri ini itu yaitu Islam yaitu berarti Islam itu terbuka, toleran, dan menghargai keberagaman serta perbedaan. Nah, adapun Islam eksklusif ini itu bahwa di sini itu menegaskan bahwa klaim kebenaran itu mutlak dan memandang yang lain itu adalah salah atau sesat. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang terakhir ini yaitu ada pendekatan inklusif ini sangat diperlukan di masyarakat majemuk karena untuk menciptakan kedamaian, toleransi, dan adaptasi tanpa kehilangan esensi
ajaran Islam, kajian tentang pemikiran Islam universal, eksklusif, dan inklusif. Nah, itu penjelasan saya mengenai metodologi studi Islam, seperti yang sudah saya jelaskan di pembahasan pertama, kedua, dan ketiga, keempat, dan kelima. Nah, mungkin sekiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun ada kekeliruan dalam materi yang dijelaskan. Saya Pertiwidian Apriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.